Sosial kelas 8 semester 1. Materi Interaksi Antar Negara ASEAN bagian 2. Bersama saya Ibu Tia Sapsari dari SMP Negeri 1 Juwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian sehat selalu ya. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi pembelajaran sebagai berikut. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah sebagai berikut. Nah, kalian tentu semangat bukan untuk mengikuti pembelajaran sampai akhir? Cekidot. Pengaruh kerjasama bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN. Bidang ekonomi kita mempelajari tentang MEA, atau yang dinamakan dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN. ASEAN disebut juga dengan ASEAN Economic Community. MEA adalah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara. Pemberlakuan MEA menunjukkan aliran bebas dalam hal barang, investasi, jasa, tenaga kerja, dan modal. Tujuan MEA adalah meningkatkan stabilitas perekonomian negara. Dengan adanya MEA, maka terjadi persaingan bebas dalam hal perdagangan. Hal itulah yang mengakibatkan produk dalam negeri kita bisa diekspor ke luar negeri. Pengaruh dalam hal ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah terjadi persaingan bebas dalam hal perdagangan. Yang kedua, pengaruhnya adalah munculnya tenaga kerja asing yang datang ke Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah pengaruhnya dalam hal pendidikan. Mutu pendidikan kita harus berkualitas agar menghasilkan sumber daya manusia yang mampu bersaing di kancah global atau dunia internasional. Pengaruh yang kedua adalah pengaruh di bidang sosial. Kehidupan sosial di kawasan Asia Tenggara berlangsung dinamis. Sebagai contoh adalah masalah kemanusiaan. Konflik Rohingya yang terjadi di Myanmar menyebabkan ribuan penduduknya mengungsi ke negara-negara tetangga. Pengungsi berlayar dengan menggunakan perahu sehingga dikenal sebagai manusia perahu. Atas dasar kemanusiaan, ASEAN mengimbau negara-negara anggotanya menerima para pengungsi. Selain itu, keberadaan para pengungsi menimbulkan interaksi sosial seperti simpati dan empati. Adanya virus COVID-19, ASEAN berusaha untuk menanggulangi hal tersebut dengan saling bekerja sama dan mendapatkan bantuan dari Amerika Serikat. Selanjutnya adalah bidang budaya. Adapun pengaruh bidang budaya seperti adanya Festival Budaya ASEAN dengan tujuan memperkenalkan kebudayaan sesama negara ASEAN. Hal ini bisa mendatangkan devisa bagi negara. Untuk selanjutnya adalah diadakan perkemahan budaya serumpun ASEAN dengan tujuannya adalah menanamkan dan meningkatkan pemahaman nilai-nilai budaya. Perkemahan budaya serumpun ASEAN diprakarsai oleh negara Malaysia, Indonesia, dan Brunei Darussalam. Selanjutnya adalah pengaruh budaya dalam bidang industri musik dan film. Musik dan film sebagai salah satu industri yang bisa mendunia. Kerjasama di bidang budaya mendorong terjadinya akulturasi budaya serta menumbuhkan nilai-nilai positif dalam meningkatkan pariwisata suatu negara. Pengaruh yang keempat adalah pengaruh di bidang politik. Perubahan dan interaksi antar ruang mempengaruhi kondisi politik suatu negara. Stabilitas kawasan akan terganggu jika muncul konflik antar negara. Konflik yang terjadi menjadi sorotan antara lain adalah sengketa perbatasan wilayah dan masalah pekerja imigran. Berikut ini adalah contoh sengketa perbatasan wilayah. Yang pertama adalah Kepulauan Spratly.
yang menjadi sengketa wilayah antara 3 negara, yakni Cina, Vietnam, dan Filipina. Kemudian ada Pulau Natuna yang menjadi sengketa wilayah antara negara Indonesia dengan negara Tiongkok. Jalur diplomasi digunakan untuk mengatasi persengketaan wilayah antar kedua negara tersebut. Selanjutnya adalah sengketa wilayah antara negara Singapura dan Malaysia, di mana mereka mengklaim atas Pulau Batu Putih. Sengketa wilayah negara tersebut dapat teratasi dengan jalur kesepakatan antar kedua negara. Yang ketiga adalah sengketa wilayah Indonesia dengan Malaysia, di mana Malaysia mengklaim Pulau Sipadan dan Likitan. Atas dasar keputusan Mahkamah Internasional mengabulkan klaim Malaysia atas kepemilikan Pulau Sipadan dan Likitan pada tanggal 17 Desember 2002. Pengaruh politik ini menjadikan Indonesia harus lebih menjaga dan memelihara daerah-daerah di pulau terluar dari Indonesia. Selanjutnya adalah kasus pekerja migran. Kasus pekerja migran salah satunya adalah kerja paksa dan perdagangan pekerja. Adapun solusinya dapat terlihat di dalam gambar. Pengaruh kelima adalah di bidang pendidikan. Pendidikan merupakan unsur penting dalam membangun sumber daya manusia berkualitas tinggi. Akan tetapi, dilihat dari kualitasnya, tingkat pendidikan di Asia Tenggara tidak merata. Kondisi ini menjadi hambatan terbesar sekaligus tantangan bagi ASEAN. Terkait masalah ini, setiap negara-negara ASEAN berupaya meningkatkan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia berkompeten. Keterampilan profesional yang harus dikembangkan yang pertama adalah komunikasi. Kita harus memperbanyak bahasa, terutama bahasa Inggris atau bahasa lainnya seperti bahasa Korea, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, dan lain sebagainya, sehingga kita bisa menghadapi dunia globalisasi. Selanjutnya adalah mutu pendidikan yang berkualitas. Adapun pertukaran mahasiswa, sehingga kita bisa memperkaya ilmu pengetahuan dan serta wawasan kita tentang negara lain. Selanjutnya kita bisa memanfaatkan beasiswa pendidikan yang ditawarkan oleh negara-negara anggota ASEAN lainnya, seperti negara Malaysia, Singapura, dan Thailand, sehingga kita bisa mendapatkan pengalaman untuk menempuh pendidikan di luar negeri seperti di negara-negara tetangga. Materi selanjutnya adalah upaya meningkatkan kerjasama antar negara ASEAN. Penyebaran informasi sekarang lebih cepat dan aktual disebabkan oleh alat komunikasi yang semakin canggih. Hal inilah yang dinamakan dengan salah satu contoh globalisasi di bidang teknologi dan komunikasi. Globalisasi inilah yang mendorong terjadinya interaksi antar negara ASEAN. Interaksi antar negara ASEAN dalam bentuk kerjasama mendorong terbentuknya konektivitas di ASEAN. Konektivitas ASEAN disepakati dalam KTT ke-17 ASEAN di Hanoi pada tahun 2010. Konektivitas ASEAN merupakan bagian dari komunitas ASEAN. Upaya meningkatkan kerjasama tercantum dalam 3 pilar ASEAN: kerjasama di bidang ekonomi, politik keamanan, dan sosial budaya. Adapun konektivitas institusi bertujuan untuk menciptakan aturan yang meningkatkan konektivitas antar negara ASEAN. Konektivitas antar masyarakat saling mempromosikan budaya, wisata, dan pendidikan. Sedangkan konektivitas fisik bertujuan untuk infrastruktur akan mendukung peningkatan konektivitas antar negara ASEAN. Selanjutnya adalah faktor pendorong dalam peningkatan kerjasama antar negara ASEAN. Pertama, kekompakan, konsistensi, keterbukaan, rasa memiliki, saling menghormati, dan dinamis. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat bagi kalian. Dengan adanya pengaruh kerjasama antar negara ASEAN serta upaya meningkatkan kerjasama di negara ASEAN menjadikan kita juga mampu menjadi orang yang mau bekerja sama dengan orang lain serta mau membantu dalam hal kesulitan orang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat.
Awalilah hari dengan bismillah dan akhirilah dengan alhamdulillah. Semoga ilmu ini berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.